Selamat siang, apa kabar semuanya? Udah makan pagi? Udah siap dengar firman? Kami berdoa biar kami punya hati yang taat untuk melakukan firman. Karena di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Biar kami pulang membawa jawaban, membawa kemenangan, kesembuhan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan ya? Dan sama-sama sorakan haleluya. Silakan duduk. Kangen banget sama GBI Gilgal. Tema kita tahun ini back to basic, dasar. Dasar itu penting banget. Dan tanpa terasa udah mau Natal lagi. Minggu depan Natal. Dan kita berdoa supaya teman-teman dan keluarga yang kita undang, mereka bisa hadir dan mereka bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saya beri judul khotbah hari ini adalah All Things Are Possible. Semuanya mungkin bersama dengan Tuhan. Bicara mengenai dasar, salah satu dasar yang paling penting yaitu iman. Karena Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kan kita suka nguatin orang, ayo semangat, kamu harus terus berharap, pasti sembuh. Tapi kalau gak punya dasar firman Tuhan, itu hanya pengharapan yang tanpa dasar. Kalau kita orang percaya, beriman itu harapan yang punya dasar. Kita sering banget dengar, ayo dong harus beriman, kita nih orang beriman. Nama boleh iman, misalnya nama saya Iman Mogi. Atau pakai bahasa Inggrisnya, Faith Mogi. Belum tentu dia beriman. Tapi namanya bisa Agus. Maaf yang namanya Agus. Tapi dia punya iman. Ya dong, mending yang mana? Jangan pada ganti nama ya di KTP, ini cuma contoh. Apalah arti sebuah nama. Yang penting iman ya. Iman tuh penting banget. Karena kalau kita mau datang sama Tuhan, syarat pertama itu bukan kalung salib. Tato, I love Jesus. Bukan, iman. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itu passwordnya, iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Siapa yang percaya bahwa Allah ada? Kalau enggak keterlaluan, setan aja percaya. Lu merinding gak? Merinding gak? Iya kayaknya ada setan nih. Sama setan aja percaya, masa sama Allah gak percaya? Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Dingin-dingin gini, hujan enaknya ngapain coba? Tidur. Kalau enggak gereja, dingin, enak, nanggung. Tapi ini, jauh-jauh ke gereja ya ampun. Kurang beriman apa? Kan biasa kalau dingin hujan ini gereja sepi ini penuh tuh, lihat sampai di atas, sampai di overflow tuh. Yang di online jangan tersinggung, ini cuma contoh. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Sampai kapan harus beriman? Apa iman? Emang benar. Kalau sakit harus beriman. Mau nikah, dapat jodoh harus beriman. Apalagi umur tambah bertambah, ya kan? Akhirnya dapat jodoh. Enggak hamil-hamil. Harus apa? Beriman. Hamil akhirnya. Anaknya sungsang. What is in English sungsang? Tambahin saya sungsangs. Harus beriman. Udah lahir. Kenapa anak kita nomor 3 bodoh ya Pak? Kayaknya tun dari elu ya. Udah jangan saling menyalahkan. Itu gabungan. Harus beriman. Akhirnya lulus kuliah, puji Tuhan, lulus walaupun mepet, 5,9 gurunya kasihan dikasih 6 deh. Nggak dapat kerja, harus beriman. Yang satu bisnis, tokonya sepi, harus beriman. Sekarang kan retail lagi slow, bukan slow lagi, slow. Itu lebih lemah dari slow, harus beriman. Akhirnya maju, tokonya ada saingan menjatuhkan kita, harus beriman. Jadi memang harus beriman. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Abis ini pada makan siang gak? Dipik yang enak apa? Banyak. Mie, kue tiaw, nasi padang. Bayarnya pakai apa? Duit lah, ya gak? Pak ini bilnya, oke saya bayar pakai iman. Gak bisa, kita masuk polsek.
Tapi waktu kita punya iman, kita bekerja, dapat uang, sehat, bisa bekerja, dapat uang, itu karena iman kita kepada Tuhan. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Apa-apa iman capek, udah gak usah ikut Tuhan. Lebih enak gak punya agama, gak punya Tuhan. Emang tanpa Tuhan kita bisa kuat ngadepin hidup? Sekarang lagi tren mental illness. Hati-hati. Ntar bisa ngomong sendiri, hihihi, hati-hati, mendingan ikut Tuhan. Ada tantangan tapi ada pegangan. Sampai kapan ayo harus beriman? Ada yang ngancam Tuhan, pokoknya sampai Desember 2024 tanggal 31 jam 11.55. Kalau Tuhan gak jawab, awas. Ngancem sama Tuhan. Mau juga Tuhan ngancem kita. Sampai Tuhan jemput kembali, kita harus beriman. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Adakah ia mendapati iman di GBI Gilgal? Ada enggak? Adalah. Pasti, itu saya yakin. Semua hal dalam kehidupan kita memerlukan iman kepada Tuhan Yesus. Kalau uang bisa menyembuhkan, semua orang kaya sehat. Maaf Bu, tidak ada harapan. Kenapa dok? Saya beli di rumah sakit. Maaf Bu, tidak ada harapan. Berarti dokter terbatas. Dia perlu iman kepada Yesus. 5 hal aja saya khotbah. Yang pertama, iman memimpin kepada keselamatan. Siapa yang kalau Tuhan panggil kita mati, aduh pastor, pagi-pagi jangan ngomong mati. Loh, kan gak ada yang bisa menghindari kematian. Benar gak? Siapa yang mau hidup sampai 100 tahun? Oh, salah ngomong. Di atas 100 tahun. Atau siapa yang pengen cepet-cepet? Kalian maunya apa sih? Oke, coba kita lihat. Ada foto Koko sebentar. Ditayangkan fotonya. Nah, wes, no play-play ini. Ini angle-nya gak salah, musia agak kurus dikit nih saya di sini. Guys, ini di New York. Udah follow IG saya belum? Follow. Nah, ini saya mau pulang nih, hari ini pulang. Lagi nunggu jemputan. Pas turun landing di Jakarta, temen saya yang nemenin hari itu, dia lagi nonton online nih hari ini di New York. Singers kita yang pindah kerja di sana, dia kirim berita ini. Tepat di tempat saya nunggu, ini eksekutif umur 50, Koko ini umur 51. Ditembak mati. Lihat, umur kita gak ada yang tahu. Oh jangan pikir nih aku makan ginseng tiap hari, sarang burung tiap pagi, infus sarang burung, terserah. Setiap kita pasti mati, mau kaya, mau ganteng, mau six pack, mau family pack, mati. Udah pasti, udah tayangkan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, diturunkan fotonya. Masalah gini, yakin gak masuk surga? Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Loh kita bisa percaya Tuhan kan diceritain orang tua kita. Diajak ke gereja, aku mah dijebak ke gereja. Aku mah karena pacar aku. You cinta sama I, you ikut ke gereja. Apalagi udah ketemu om, calon mertua. Saat malam om, agama apa? Udah gitu. Mau sama anak om? Baptis. Baptis tuh diapain om? Masuk air, kubur dosa. Berenang om, oke. Cuma nyelam doang. Baptis dia. Apa susahnya? Tapi belum yakin dia masuk surga atau enggak. Saya punya anak satu perempuan namanya Carissa. Dari kecil, waktu hamil, akhirnya hamil istriku. Orang bilang begini, minum air kelapa Ci yang banyak. Biar rambutnya subur. Nanti bulu matanya dipotong lagi tidur, biar lebat. Wah, segala macam dikasih tahu. Kan lama kan punya anak. Ci, nanti begitu anaknya lahir dibikinin asuransi biar kuliah gak mahal. Oke. Ci, nanti ikan salmon jangan kembung biar pinter otaknya. Oke. Nanti hamil pasangin lagu rohani, ntar jenius anaknya. Pinter anak saya tapi kombinasi kita lah. Gak pernah ada yang nasihatin saya gini, Ci, diajarin firman biar anaknya beriman. Tapi dari kecil saya ceritain firman, sampai saya bilang ini, sayang kayaknya keberatan dia pelajarannya. Akhirnya saya ganti ceritanya, tapi yang buat saya tenang pada saat saya tanya begini sama Carissa. Carissa,
Tuhan Yesus ada di mana? Di hati, Dad. Kalau Carissa satu saat meninggal, Carissa masuk mana? Surga, Dad. Kenapa? Karena Carissa percaya Tuhan Yesus. Selesai. Tenang aku. Anak saya sini. Oke. Nah, coba pulang tanya anak kita sebelum makan kue tiaw nanti. Tuhan Yesus ada di mana? Di mana-mana, Dad. Itu perlu khawatir. Kalau mati masuk mana? Emang kemana Dad habis mati? Stadium 2. Surga atau neraka? Surga ada apa, Dad? Nah, stadium 3. Oke, jadi tolong kita bisa ada sekarang karena kita udah mau ngomong sampai bebusa, orang kan gak percaya Yesus. Kalau kita dari tempat ini karena apa? Anugerah Tuhan, itu iman. Masih ingat cerita orang kaya sama Lazarus yang mati? Ingat dong, yang Lazarus masuk kemana? Firdaus ya. Yang orang kaya masuk mana? Neraka. Ya jangan tersinggung, orang kaya ini bukan semua orang kaya masuk neraka. Juga kaya sorry kita semua anak bapak di surga, anak kaya, jangan pada tersinggung loh. Itu cuma contoh. Terus si orang kaya itu kan kepanasan, jadi apinya nyala panas tapi nggak mati. Kan bisa langsung udah mati aja, dia nggak mati. Dia bilang, Bapak Abraham tolong dong suruh Lazarus ambil air celupin ke lidah, nggak tahan panas. Bapak Abraham bilang apa? Sorry ya. Nggak bisa, bukan nggak mau nolong. Antara kamu dan kami ada jurang yang tidak bisa terseberangi. Pakai private jet saya deh, nggak bisa. Udah nego, nggak bisa. Dia bilang gini deh. Ada saudaraku 5 orang di rumah. Tolong deh suruh yang udah masuk di surga sana, suruh turun kasih tahu. Supaya dia percaya bahwa ada surga dan neraka. Aduh, Bapak bilang nggak bisa. Kan di bumi udah ada pendeta-pendeta tuh, orang-orang percaya, ada jemaat Gilgal banyak. Kan suka nginjil, ngajakin Natal, ngajakin kebaktian. Kalau mereka dengar firman, percaya imannya timbul, terima Yesus, pasti percaya masuk surga. Sekalipun ada orang mati turun, mereka nggak mau percaya, nggak ada iman, nggak bisa diselamatkan. Artinya apa sih? Kita bisa dari tempat ini, bisa percaya Yesus tuh anugerah, itu iman. Malah menurut saya bisa mati mendadak kena serangan jantung. Tiba-tiba yang udah mati 15 tahun ketok. Hai. I'm here. Mau terima Yesus gak? Mendingan kita yang normal-normal. Makanya minggu depan Natal, tolong bawa keluarga kita yang belum terima Yesus. Biar mereka dengar firman, imannya timbul, terima Tuhan Yesus. Iman memimpin kepada keselamatan, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa iman penting? Iman memimpin kepada mujizat. Siapa yang hadir hari ini lagi perlu mujizat? Aku angkat tangan dulu. Hebat kebaktian 2 pada gak perlu mujizat. Saya cerita dulu ya apa mujizat. Yang kita gak bisa, cuma Tuhan yang bisa lakukan. Aku hidup hari ini penuh sama mujizat. Kalau gak Juan Mogi gak ada di sini. Bisa ngomong begini tuh karena mujizat. Bisa kemarin khotbah di Amerika 16 gereja saya khotbah. Itu kalau bukan Tuhan siapa Juan Mogi? Mujizat adalah Tuhan bisa buat dari yang tidak ada jadi ada. Carissa Mogi ini harusnya nggak ada nih. Dokter bilang nggak bisa punya anak. Ya dok, makanya saya datang ke dokter kesuburan ya supaya bisa punya anak. Nggak bisa kata dokter. Kan dokter. Nggak bisa kata dokter. Satu ngotot sini ngotot. Tapi mujizat Tuhan anak ada sekarang. Dokter bilang nggak ada. Tuhan bilang ada kok. Dia bisa buat dari yang ada jadi tidak ada. Yang kanker sembuh kok. Siapa yang perlu mujizat? Oh baru ngerti, oh itu mujizat. Sorry. Tadi sebelum jelasin udah nanya. Kan di Alkitab ada anak dari kecil kemasukan roh yang buat dia bisu. Gak bisa ngomong. Bawa ke murid-muridnya. Gak keluar tuh setan. Jadi setiap kali dia kerasukan, roh itu buat dia kepanting-pelanting, mulutnya berbusa-busa. Coba bayangin punya anak kayak begitu. Keluar busa, terus setiap kali diseret ke api. Ya anguslah tuh anak, dibawa ke air. Karena setan mau mencuri, membunuh, membinasakan. Ya matilah kelelep tuh anak. Akhirnya dibawa ke Yesus. Nah potong cerita. Dari sinilah lahir buku saya, All Things Are Possible.
Ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, ingat jangan salah ngomong sama Tuhan. Dia bilang, kalau Yesus bisa tolong saya, tolongin deh. Yesus bilang, katamu jika engkau dapat. Baca sama-sama, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Berapa banyak orang percaya dari tempat ini? Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Bilang sama-sama, 2, 3, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan kau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Bapak Ibu, kita tuh terbatas. Kalau kita nggak ada batasnya, mungkin kita udah nggak ngumpul hari ini. Mungkin Johan Mogi nggak jadi pendeta dan nggak cari Tuhan dan udah nggak bisa khotbah karena nggak ada yang bisa diceritain. Semua bisa kok tanpa Tuhan. Makanya ada kata yang namanya mujizat. Sebesar apa masalahmu? All things are possible. Bartimeus udah miskin, buta. Mendingan miskin, melek, atau buta, kaya. Mending mana? Ditanya, berprinsip dong. Siapa yang bilang mendingan miskin, melek? Buta, kaya? Kalau miskin, melek, dia masih bisa punya visi. Masih bisa kerja, om, minta kerja om, minta kerja om. Kan gitu, masih ada harapan. Kalau buta kaya, masih bisa berkarya. I just call to say, sama-sama, I love, ketahuan deh umurnya. Masih ingat yang nyanyinya begini, I pray. Lagunya gimana? Aku gak hafal. Atau lagu berikutnya, Ave Maria. Getarannya itu menghasilkan euro loh. Siapa dia namanya? Sampai lepas ini mic-nya saking bergetar tuh. Andrea Bocelli. Mereka tidak melihat tapi ini udah buta, miskin. Dengar Yesus kan? Begitu dengar Yesus, iman timbul. Dia teriak loh, Yesus, anak Daud. Aku juga suara ya, karena khotbah masih 3 kali lagi. Kasihanilah kami. Muridnya bilang, hus, diam, hus. Kenapa? Gak ada harapan. Karena kalau miskin kaya, ada harapan. Buta. Tadi satu lagi apa buta? Gue balik-balik jadi bingung sendiri. Itu masih ada harapan. Ini udah buta, terus miskin. Gelap aja hidup lo. Hari ini seberat apa masalahmu? Selama masih ada iman, all things are possible. Dokter bilang gak ada harapan. Bapak Gita bilang, moyung lu. Tapi Yesus bilang, katamu jika aku dapat. Dia teriak lebih kencang, dia bilang, diam. Hush, hush, hush. Kita datang ke alamat yang tepat hari ini. Akhirnya ketemu Yesus. Enak panggilannya Bar atau Us ya? Us. Apa yang kamu mau aku buat bagimu? Spesifik. Hari ini Tuhan Yesus ada di tengah kita. Apakah kita percaya? Yesus lagi tanya, apa yang kamu mau aku buat bagimu? Saya senang Bartimeus gak salah jawab. Dia bilang apa? Aku ingin kaya. Salah. Dia bilang gini, rabuni aku supaya aku dapat melihat. Lihat dia. Because all things are possible with God. Aduh, kalau mau cerita mujizat kita nggak pulang, cuma kita harus pulang. Iman memimpin kepada mujizat. Aku berdiri karena hidupku penuh mujizat. Johan Mogi terbatas. Yang ketiga, iman memimpin kepada doa yang dijawab. Jangan pernah marah sama Tuhan. Doa nggak dijawab. Dia selalu jawab. Masalahnya jawabannya nggak sesuai sama kita, makanya kita marah sama Tuhan. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu.
Dia kan bapak, kita kan anak. Iya gak? Carissa tuh cukup ngomong sekali sama saya. Tenang aja Cak, Dedi pikirin itu. Bahkan banyak yang menurut saya ini gak mungkin. Tapi mujizat terjadi. Karena saya sayang sama Carissa. Kita yang gak sempurna aja sayang banget sama anak kita, apalagi Bapak di surga. Misalnya contoh, saya kasih contoh siapa ya? Misalnya Erik Mulyawan. Kita sudah kenal berapa puluh tahun, Rick? Sebelum Gilgal ada ya? Berarti 30-an tahun ya? Banget, Rick. 30 tahun persahabatan kita awet-awet lah. Lebih dari 30 tahun ya. Di daerah kamu yang enak makanan apa, Rick? Nasi campur. Halal? Enggak halal. Oke. Saya bilang gini, Rick. Kan minggu depan kan aku Natal. Aku capek banget nih 6 kali kebaktian sampai jam 9 malam. Aku titip nasi campur. Nasinya dikit aja. Terus banyakin casionya sama rospoknya. Karena aku perlu protein kan supaya masal kuni maintain. Terus kalau bisa panas. Jeda kebaktian 3 aku mau makan. Aku telepon hari Minggu nih. Buat minggu depan. Temenan 30 tahun lebih loh. Sampai mamanya, papanya, anaknya, adik kakaknya. Oh kamu paling tua ya. Adik-adiknya saya kenal. Kenal 30 tahun lebih. Kira-kira ya menurut Bapak Ibu. Minggu depan si Erik bawain nasi campur itu enggak? Yakin? Mereka yakin loh Rick. Jadi jangan kecewakan mereka loh. Kalau aku sih enggak, pengharapan aku hanya sama Tuhan. Jangan kecewakan mereka. Perlu enggak aku hari Senin besok Rick? Jangan lupa lu Rick ya. Hari Selasa Rick, lu ada duit enggak Rick? Rabu Rick, ayo yang banyak nasinya atau casionya. Ayo Rick, jam berapa Rick? Hari Jumat. Lama-lama kan dibanting teleponnya sama dia. Kok nggak usah nasi campurnya? Tokonya aku beli kok. Marah dia. 30 tahun lebih. Kita sama Tuhan tuh suka gitu. Percaya bahwa apa yang kita doakan sudah kita terima. Itu iman namanya. Sorry saya emosi sedikit. Suka gitu kita sama Tuhan. Pikir Tuhan budek, tangannya kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya kurang tajam untuk mendengar. Ini pakai core nih. Tangannya kurang, ini anak pilates gini. Telinganya kurang tangannya kurang tajam, telinganya kurang tajam untuk kita. Sakit juga nih. Jadi saya kalau doa begini sekarang. Semakin dewasa gini. Terima kasih Tuhan. Semua dana untuk Gilgal Center 2 sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi di atas segera dapat. Bagus. Dewasa. Emang Tuhan gak tahu kita jomblo apa? Tuhan, please Tuhan. Ini tuh 21 hari lagi, 31 Desember loh. Tuhan buta apa? Dia kan yang bikin matahari berputar, bulan berputar, planet-planet berputar. 40 loh aku. Jatuh tempo loh Tuhan. Ya iyalah. Terima kasih Tuhan untuk jodoh yang Tuhan sudah kirimkan bagi aku. Udah keluar kamar bergaul, jangan doa terus. Saya mau cerita. Mau denger gak? Kita kan banyak nolongin gereja nih, gereja-gereja susah, pendeta susah, bangunin, jauh-jauh. Bahkan sampai Pastor Hendy saya nggak bisa pembukaan nih. Katanya dia bilang udah naik mobil 8 jam, terus naik perahu lagi. Gereja apa Tuhan jauh banget katanya. Aduh puji Tuhan pasti nggak bisa lagi, jadi Pastor Hendy yang wakilin. Oh salah ya, nggak boleh ya. Bisa pas nggak bisa tuh yang jauh gitu tuh. Nah ada beberapa gereja yang perlu dibantu, jadi saya liatin proposalnya, saya udah pergi ke sana. Aduh saya bilang kenapa ini bikin gereja gede-gede begini, sesuaikanlah sama kemampuan yang memang perlunya gede katanya. Ya udahlah saya nggak bisa ngecilin, saya udah ngomong. Udahlah saya bantu, saya kirimlah panitia, coba nih dilihat. Keramik udah gak usah segini, murahin semuanya. Saya aturin budgetnya, masih mahal juga. Saya udah ikut nabur, gereja ikut nabur, dia ikut nabur. Tapi kan kita juga harus ngebangun. Saya bilang gini ya, ini kamu doa bener dari Tuhan gak? Iya dari Tuhan dapat visi. Terus gimana sekarang? Ya udah doa aja. Habis mau dari mana? Jemaatnya orang sederhana. Saya udah bantu, ya udah. Kamu doa, saya doa ya. Mujizat Tuhan terjadi. Tuhan tuh luar biasa. Saya lagi sibuk, telepon masuk. Pastor, bisa ketemu nggak? Ada apa? Pengen ngobrol katanya. Saya penuh. Besok ya? Besok saya nggak bisa. Minggu deh, habis kebaktian. Udah capek tuh. Ya udah deh. Saya bilang mau makan, ayo kita makan habis kebaktian.
Saya bilang sederhana aja. Saya pikir dia mau konseling, dia bilang begini. Saya tuh diberkati Tuhan. Tapi setiap kali, sudah beberapa hari saya dan istri lihat muka pastor. Oh ya? Jadi kita nontonin YouTube-nya pastor, dia dari gereja lain. Terus Tuhan bilang begini, tanya Pastor Juan lagi perlu apa? Coba pastor sekarang cerita, pastor lagi perlu apa, gereja lagi perlu apa? Aku kan orang gak bisa dipaksa kan, aku orang yang hatinya lembut kan, ya aku ceritalah. Tapi aku gak cerita kebutuhan kita. Saya bilang, mau yang mana nih? Dari yang kecil, yang gede, pokoknya semua orang susah, program gereja yang perlu dibangun, keluarlah kata itu. Saya cerita, jadi ada gereja, dia begini, gereja begini. Ceritanya semua. Oke, dia bilang, ini satu saya bantu, ini satu saya bantu, ini satu saya bantu, ini satu saya bantu, gini. Terus setiap bulan saya transfer begini. Happy dong aku kan. Aku bilang, benar gak ya? Dia bilang gini, pastor kan sibuk, saya gak enak ganggu pastor. Suruh orangnya pastor, hubungan sama saya. Saya telepon lah Haryanto. Har, ini ada orang gini, bukan jemaat kita, lu ketemuin ya. Dia atur meeting segala macam, kok bener serius. Ya udah, saya udah ngikutin lagi. 3 hari lalu, Haryanto WhatsApp saya, kok uang dari transfer ya. Lihat, bukan gereja kita, bukannya apa. Tuhan itu melihat siapapun yang punya iman dan berdoa, doanya dijawab. Oke, yang keempat. Sampai sini kita belajar sesuatu, all things are possible. Yang keempat, iman memimpin kepada kemampuan mengatasi tantangan. Siapa yang lagi hidup menghadapi tantangan? Hebat kebaktian ini. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. GBI Gilgal udah harus hafal ini ya. Kita hidup, saya kasih contoh Johan Mogi, hidup terdiri dari roh, sama-sama yuk. Jiwa, tubuh. Jiwa terdiri dari apa aja? Pikiran, perasaan, kehendak. Tubuh terdiri dari apa? Panca indera, mata, terus apa lagi? Indra tuh pakai E nggak sih? Pakai ya, kalau nggak pakai E nama orang, indra gitu, oke. Lalu dunia, pakai E. Oke, udahlah beda dikit sama teman. Nah terus, kan katanya tantangan kita dunia dong. Yang suka narik kita, tadi apa aja katanya? Keinginan mata, udah nikah, ada cewek cantik lihat, lewat, masih gini matanya. Digituin sama istrinya. Makanya kalau pagi sendiri gak ada istri, usah begini. Gitu. Ibu-ibu kan kalau ke mall gue gitu, kalau nggak online liatin tuh keinginan mata, gesek. Terus apa lagi keinginan? Daging, mabok, judi, seks, keangkuhan hidup, gengsi. Gara-gara gengsi kita waduh, pengadilan. Taruh lawyer gue ketemu lu, wah, turun lo. Itu kan daging kan. Nah, hati itu di mana? Hati itu adalah gabungan roh dan jiwa. Iman ada di mana? Ada di hati. Ini iman ada di hati. Yesus berikan iman dalam hatiku. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan. Iman gak bisa dibeli di toko. Nah, berarti kalau selama ini kita kalah sama daging nih, area tubuh kalah. Daging ngalahin iman kan? Selama ini kalah kan? Sekarang tahun 2025 kita yang harus ngalahin daging. Mau kalah terus atau mau menang nih? Iman kita harus mengalahkan daging. Jadi caranya roh jiwanya harus dibangun. Hatinya harus dibangun. Imannya harus dibangun. Harus dengar lebih banyak firman. Jangan cuma seminggu sekali. Tiap hari kan olahraga. Pasang musik. Jangan itu terus apa c. Itu enak sih memang lagu kan. Cuma apa iman kita tumbuh. Apa c. Enak. Anak kecil apa c.
Coba dengerin Spotify khotbah. Khotbahnya Juan Mogi, bosan, yang lain kan banyak. Supaya kita menang, masa kalah terus, bentar-bentar mabok lagi, selingkuh lagi. Nggak ada aminnya dari tadi, udah mau selesai nih khotbah. Yang terakhir, iman dibutuhkan untuk menyenangkan Tuhan. Dia kan Bapak kita ya. Siapa di sini udah jadi orang tua, punya anak? Aduh, kita mah nggak pengen apa-apa dari anak kita. Anak saya udah gede nih, 16 tahun. Udah mau kuliah. Saya bilang, Ca, kalau kamu kuliah dia kangen gimana? Nyusul lah gitu. Saya ngomong istri saya, Lus, kalau nanti Ica udah pergi kita berdua gimana ya Lus? Saya senang banget kalau dia peluk saya. Tadi pagi kan saya mau khotbah. Saya samperin ke tempat tidurnya, saya ciumin. Anak Dedi. Karena bentar lagi kan ada gini. Selamat malam Om. Apa? Gitu. Enggak, gue baik banget. Gereja mana kamu? Bisa bahasa roh? Sadar. Kamu kalau pujian berapa senti angkatnya? Weh. Waktu dibaptis selemnya berapa lama? Oke. Udah kita khotbah lagi. Maaf Om, gak jadi Om. Pamit dulu Om. Oke. Udah ayat terakhir. Bercanda ya Ca. Ibrani 11:6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi apa? Upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ini bukan mau Inggris ya, Inggrisnya lebih bagus nih. Hebrew 11 verse 6. Guys, listen. And without faith, it is impossible to please God. Jadi kalau kita nggak punya iman, gimana mau nyenengin Tuhan? Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Satu hal yang saya senang dari Carissa, dia percaya sama saya. Gak pernah sehari pun dia nangis gini. Kenapa Ca? Besok Ica bisa makan gak ya? Gak pernah. Saya ajak dia libur. Ca, kita ke Bali. Dia gak pernah gini. Emang Dedi punya duit bayar tiket? Ntar kita tinggal di pinggir jalan atau di hotel, Dad? Hah? Seminggu lama banget. Kita makan apa, Dad, di sana? Ya ampun. Saya gak pernah dipanggil sama guru sekolah. Pak, anak bapak nangis terus di WC. Kenapa? Ica kenapa nangis di WC? Nanti Ica kuliah siapa yang bayarin ya? Ca, dari lu bayi gue udah pikirin sampai kuliah mau S1, S2, sampai S7. Jangankan luar kota, luar angkasa dia disekolahin. Oh sorry agak sombong. Kita udah pikirin anak kita. Siapa yang di sini anak bapak di surga? Angkat tangan, angkat kaki kalau perlu. Tolong ya, jangan suka anggap Tuhan kita kecil. Yang rambutnya putih, bahkan yang sudah agak gugur. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, Tuhan menggendong kamu. Otot kornya tuh kuat, dia gendong kita. Rambut satu turun, jatuh, Tuhan tahu. Please, GBI Gilgal, jangan kehilangan iman. Because for God, all things are possible. Tuhan memberkati. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Boleh gak kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja di atas segala Raja. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Kami percaya Tuhan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Dan sama-sama katakan, bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi apapun masalah, apapun tantangan, percaya all things are possible. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan mujizatnya disediakan
pejamkan mata kita. Yesus bilang, katamu jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apa yang Bapak Ibu sedang alami hari ini? Bagaimana imanmu tahun ini? Menurun? Biasa? Udah mati? Bahkan udah nyerah? Biar masuk tahun 2025, kita mau masuk dengan sebuah confident. All things are possible. Berapa banyak yang mau bangkit dan percaya bahwa all things are possible? Angkat tanganmu dan saya mau berdoa. Tuhan, aku gak kenal satu persatu setiap mereka. Tantangan, sakit, pergumulan mereka hadapi. Tapi kami mengangkat tangan karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di akhir tahun ini biar mereka mengalami Tuhan turun tangan dan menolong mereka. Dan mujizat dinyatakan. Kami terima mujizat ini di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin.